Salah satu brand mobil asal China, BAIC, meramaikan pasar otomotif di dalam negeri mulai tahun ini. BAIC menunjukkan taringnya di pasar otomotif Indonesia dengan melawan arus di tengah gencarnya merek lain membawa segmen mobil listrik. Meskipun banyak pesaing lain yang memusatkan perhatiannya terhadap kendaraan listrik, namun BAIC tetap berfokus kepada mobil premium yang menggunakan bahan bakar minyak dengan harga yang kompetitif. Tidak hanya itu, BAIC juga mengumumkan sebuah gebrakan baru, yakni dengan mengumumkan rencananya untuk membuat pabrik di Indonesia. Hal itu tentu saja membuktikan keseriusan BAIC dalam keberlanjutan bisnisnya di Indonesia. Dengan kualitas yang tak kalah dengan merek-merek ternama serta pengalaman yang panjang di industri otomotif, BAIC memiliki mitra strategis seperti Mercedes-Benz hingga Fiat yang membuktikan bahwa BAIC bukan sekedar pemain baru di industri otomotif. Lantas apakah BAIC bisa menjadi pilihan terbaik di pasar otomotif Indonesia? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dani Yahya. Dan saat ini sudah bergabung bersama saya COO BAIC Indonesia, Pak Dani Yahya. Halo Pak Dani. Halo Shirley, apa kabar? Akhirnya bisa ngobrol sambil jalan-jalan di daerah Alam Sutera nih. Iya, terima kasih jauh-jauh dari CNBC Team datang ke headquarter-nya BAIC Indonesia di Alam Sutera. Nah sekarang kita jalan-jalan nih. Kita jalan-jalan sambil ngobrol kali ya, Iya. Pak ya. Dan ini kan Alam Sutera di luar panas banget ya, tapi di dalam mobilnya BAIC ini adem banget nih Pak. Ini kalau boleh tahu tipe mobilnya apa sih Pak? Ini tipenya BAIC BJ40. Jadi 4x4 off-roader yang kita positioningkan sebagai all-around car. Oh. Tadi selain dingin, tentu mobil ini enak dikendarai di jalanan aspal seperti ini. Ya jadi konfigurasi yang dipenuh adalah 4x2, jadi enak gitu. Jadi enak ya. Oke, Pak Dani. Saya sedikit penasaran sebenarnya. Sebelum kita ke inti pertanyaan, langkah besar BAIC di Indonesia. Sebenarnya ada line up mobil apa aja Pak di BAIC ini? Dan sebenarnya apa sih yang membedakan gitu? Apa unique selling point-nya Pak dengan brand-brand lain, terutama dari China ya? Betul. Baik, mungkin BAIC Indonesia kita masih bayi lah. Jadi baru digias tahun lalu 2024 kita sebagai official brand launching. Kita bawa baru dua tipe. So ini permulaan kita bawa dua tipe yang dua-duanya engine-nya ICE, internal combustion engine. Yang satu ini BJ40 plus 4x4, yang satu adalah SUV, mid-size SUV gitu. Jadi baru dua tipe nih gitu. Baru dua tipe yang saat ini ya, yang saat sudah ini, ada, betul. yang semenjak launching itu Pak ya? Betul. Kalau yang paling laku ini Pak, ini mobil salah satu yang paling laku atau seperti apa? Ya betul. Kadang-kadang kita selalu melihat bahwa dengan harga harusnya ya, mungkin secara umum bahwa harga yang relatif lebih murah atau lebih terjangkau atau entry model akan terjual lebih banyak dibandingkan dengan harga yang di atasnya. Nah, surprisingly mobil ini terjual lebih banyak dibandingkan dengan yang satunya lagi. Yang ini kita harganya di 790 juta sekarang, terus yang X55 itu di 491. Oke, Gitu. Baik Pak Dani. Oke, kita langsung ke inti pertanyaan nih Siap. Pak. Kalau dari BAIC sendiri sebenarnya apa langkah besar yang dibawa BAIC di Indonesia ini? Kan kalau kita lihat sekarang saat ini sudah ada nih produksi lokal CKD ya Pak ya. Apakah nantinya akan dibangun pabrik di Indonesia? Oke. Mungkin tentu semua kita punya namanya business plan, master plan kita, big pictures kita. Jadi kita visinya adalah turning dari local company, distributor company yang awalnya sebagai importir kendaraan CBU, distributor, dan juga kita menyalurkan ke dealer kita di seluruh Indonesia. Itu yang pertama, step pertama. Step kedua kita membuat lokal perakitan lokal di sini. Lokal. Nah,
bignya adalah kita pengen transform perusahaan yang dari general distributor kita sebutnya menjadi own manufacture sendiri di Indonesia gitu. That's a big picture yang memang kita lihat ini seperti maraton. Artinya ada stage-stage, ada KM-KM atau ada kilometer-kilometer yang harus kita lewatin. Oke. Jadi memang kalau saat ini kan, kalau sebelumnya tadi awalnya cuma ini Pak ya, cuma sebagai importir ya? Ya, kita CBU kita datangkan sampai Akhirnya jadi Maret 2025 ini. Baru masuk CKD itu roll out di Maret, mungkin di akhir Maret ya, atau kita luncurkan setelah Lebaran karena timing waktunya pada saat libur ya di awal April setelah libur Idul Fitri itu yang sudah assembly di Indonesia. Gitu. Oke, berarti seiring dengan berjalannya dan rencana ya dengan pembangunan pabrik di Indonesia nih, mungkin setelah Maret akan ada pembangunan pabriknya itu sendiri. This is still long shot. Long shot. Jadi jadi untuk masuk ke market otomotif di Indonesia itu tidak bisa dalam waktu 1, 2, 3 tahun. So at least minimum kita 5 tahun. Jadi yang pertama yang tadi saya sampaikan, kita 5 bulan atau 6 bulan awal itu kita masukkan dalam kondisi utuh CBU. Setelah itu kita masukkan assembly di Indonesia. Setelah itu kita akan transform untuk bisa memenuhi TKDN. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Itu 40% sehingga kita bisa melakukan ekspor ke negara tetangga. Khususnya yang ada di wilayah Southeast Asia ya. Jadi ini di dalam lingkungan AFTA, ASEAN Free Trading. Dari situ kita jadi import dutinya ke Thailand, sudah ada potensi market di sana. Sudah ada potensi ya di Thailand ya. Nah dari situ setelah TKDN mungkin 2026 atau 2027, setelah itu kita lihat volumenya. Once volume kita sudah melihat ada target lah tertentu, jadi kita melihat oh ini ada trennya akan seperti ini, baru kita sudah membuat perencanaan untuk mempunyai pabrik sendiri di Indonesia. Oke, berarti memang sudah ada rencana ya? Dari awal kita sudah rencana. Dari awal sudah ada rencana, tapi untuk make sure itu bisa memastikan kualitas yang oke dengan harga yang kompetitif, itu seperti apa? Bagaimana memastikan ya Pak dari Baik sendiri? Tentu ini kita kan sebagai bukan on the brand, karena on the brand adalah Baik sendiri yang ada di headquartersnya di Beijing. Nah ini kita tentu bekerja sama ngikutin semua standar karena perusahaan Baik ini di dunia sudah berdiri cukup tua lah kalau dibilang ya. Berdiri tahun 1958 dan sudah beberapa tahun dari tahun 84 mereka joint venture dengan Jeep membuat manufacture di sana. 2002 dengan Hyundai, 2003 dengan Mercedes-Benz sampai saat ini. Artinya kita tahu bahwa research and development teknologi nanti akan ada alih teknologi ke kami itu sudah sangat mumpuni, sudah bagus dari Baiknya sendiri. Jadi kita di sini karena kita berpartner dengan Baik headquarter atau Baik principal di China, di global, yang mana pengalaman mereka sudah lebih dari 66 tahun, tentu kita akan diberikan pelatihan, kita akan diberikan hal-hal yang harus kita lakukan sehingga perakitan kendaraan ini baik dari tadi yang masih assembly sampai dengan sudah ada lokal content, semuanya dalam pengawasan, semuanya sesuai standar global dari Baik itu. Jadi kita mengikuti apa yang memang sudah menjadi standar karena Baik tadi sudah berdiri lebih dari 66 tahun dan punya manufacturing sudah sangat lebih dari 50 tahun. Oke, jadi memang bukan pemain baru, otomatis ini kualitas memang sudah oke lah ya. Yeah. Tapi kita kan tahu nih produknya Baik, memang baik gitu ya. Namun kalau dari harga sendiri Pak, itu bagaimana Pak? Apakah itu mengikuti ketentuan dari Baik headquarter atau di Indonesia ini mungkin bisa kasih harga yang lebih miring Pak Dani? Ya, tentu di sini ada economical size. Pada saat manufacturing kita membuild sekian ribu unit, itu tentu semakin banyak artinya cost of productionnya akan semakin rendah, lebih efisien lah, bukan rendah ya, lebih efisien. Nah tentu tadi dengan beranjaknya kita beralih dari CBU ke CKD pun tentu akan ada koreksi karena ini berkaitan dengan perpajakan pada saat mengimpor kendaraan ini. Kendaraan dengan CBU tentu akan lebih mahal pajaknya dibandingkan dengan kendaraan yang dilakukan local assembly. Di situ tentu akan ada koreksi sehingga harga tersebut akan menjadi lebih rendah. Setelah itu tadi tentu dengan melihat volume di Indonesia semakin besar, semakin tumbuh, dari situ tentu di sini kita melihat bahwa competitiveness kita harus bagus. Artinya kita bagaimana strategi produk tadi, strategi pricing kita
kolaborasi dalam hal ini kita hanya berbicara mengenai chefnya ya. Iya. Jadi bagaimana kita cooking produk ini, kita cooking sehingga pada saat ditampilkan di menu tadi, appearance-nya, rasanya, dan juga harganya, oh iya memang ini sangat value for money, this is a good choice for me. Pada saat customer kita present gitu, this is a baik line up gitu. Oke, jadi sampai saat ini masih masak atau cooking, gimana caranya di Indonesia ini menjadi top of mind dari orang-orang itu sendiri Pak ya? Ya masih jauh kita, tapi Masih but we will come soon, sooner or later will come. Oke, amin ya Pak ya. Oke, dan kalau dari Baik sendiri Pak, untuk melihat tren kendaraan listrik seperti apa sih? Kan kalau kita tahu dari China tuh banyaknya listrik ya ke Indonesia gitu. Kalau Baik ini saat ini masih dengan bahan bakar bensin premium. Betul. Nah, kalau dari Baik sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kita tentu mengikuti bahwa secara global dunia, mungkin kita lihat bahwa sudah ada energi mobility yang baru dengan listrik. 20 tahun yang lalu beberapa banyak R&D, research development dari pabrikan membuat mulai dari air, lah solar, tenaga surya, dan akhirnya listrik ini yang dianggap ataupun dipasarkan menjadi salah satu alternatif untuk bisa menggunakan bahan bakar selain bahan bakar fosil. Nah, kita tentu support di Baik prinsipal dipasarkan juga ada mobil listrik. Nah, tapi timing untuk Indonesia right hand drive-nya kita akan bertahap. Jadi kalau kita lihat tadi pertanyaannya, Baik kita mengikuti tren juga. Kalau kita tidak mengikuti tren, kita pasti akan ketinggalan. Okay. Jadi tahun ini kita akan masukkan mulai hybrid. Oh, hybrid dulu hybrid, ya? Setelah itu akhir tahun ini atau awal tahun depan kita sudah memasarkan juga mobil listrik. Awal tahun depan? Ya, 2026. 2020. Nah, berarti Baik ini akan memasuki segmen kendaraan listrik juga ya Pak ya? Betul. Rencananya di awal tahun depan? Iya. Wah, luar biasa. Dan kalau kita lihat Pak ke depannya ini Baik, mungkin 5-10 tahun lagi apa rencananya Pak? Karena kan kalau tadi saat ini Pak Dhani sempat menyebut ya di 5 tahun pertama nih kita sedang gencar sekali nih gitu untuk masyarakat Indonesia tahu produknya, salah satunya seperti itu ya, dan menjadi top of mind. Dan kedepannya mungkin rencana 5-10 tahun ke depan seperti apa Pak Dhani? Ya, kalau misalnya kita berbicara bahwa kita Baik pengen bisa berkontribusi terhadap industri otomotif seutuhnya. Artinya kalau kita lihat end to end, apa yang bisa kita berkontribusi terhadap industri otomotif adalah yang pertama, kita bisa menggiatkan perekonomian dari sektor otomotif ya. Bahwa kita melakukan tadi CKD. Setelah kita TKDN, tentu akan ada tenaga kerja yang terserap. Setelah itu juga ada pajak yang kita bayarkan. Setelah itu kita akan membangun jaringan dealer sampai 4 tahun, 5 tahun ke depan kita lebih dari 50 dealer. Per dealer rata-rata misalkan ada karyawan, jumlah karyawan kurang lebih sebagai 30-50 orang. Berarti dikali 50. Sudah ada berapa tenaga kerja yang terserap di situ. Nah, itu kita seperti itu sampai akhirnya nanti setelah 5 tahun harapan kita volume kita sudah mencapai lebih dari 10.000 dan kita akan bisa membuat pabrik kita sendiri. Nah, pada saat itu kita truly bahwa kita sudah bisa mengatakan kita pemain otomotif yang seutuhnya, artinya dari importasi kita bukan hanya CBU tapi CKD, kita melakukan perakitan dan punya pabrik sendiri. Gitu. Pabrik sendiri. Kalau 10 tahun ke depan Pak, tadi kan 5 tahun nih. Seperti apa? Udah ada gak? Mungkin harapan aja deh Pak, harapan atau visinya seperti apa dari Baik Pak? Saya rasa sih long shot untuk otomotif agak cukup difficult ya. Kita bisa untuk prediksi planning lebih dari 5 tahun. Karena dinamis, jadi banyak hal dari baik makroekonomik maupun mikroekonomik yang harus kita pahami lah. Ya contoh kayak kemarin 2020 kita ada pandemi. Semua tidak bisa memprediksi 10 tahun ke depan. No. Kita just prediksi year by year. Nah, memang dari tahun 2000 pun sampai saat ini kalau kita lihat mulai industri otomotif udah mulai bergerak. Itu ya kita lihat bahwa per 5 tahun itu ada koreksi. Nah, kita melihatnya bahwa kalau dari pribadi saya sendiri bahwa Indonesia harus terlepas dari jebakan 1 juta kendaraan penjualan dalam 1 tahun. Nah, 10 tahun ke depan apakah mungkin nih kita bisa 1,5 juta atau 2 juta? Menurut saya mungkin. Gitu. Nah, pada saat industri otomotif kita volumenya double menjadi 2 juta, tentu pemain-pemain otomotif ya termasuk Baik di sini kan kuenya makin besar nih double. Sehingga
pangsa pasarnya pun akan semakin besar kita. Nah, kenapa mungkin? Karena kita lihat bahwa Indonesia populasi di Southeast Asia terbesar lah, ya kan? Ataupun di dunia kita terbesar ketiga. Kita 285 juta penduduk. Tapi dari 1.000 penduduk hanya 100 orang yang punya kendaraan roda 4. Artinya kita lihat motorization rate-nya masih cukup rendah dibandingkan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia. Artinya untuk tumbuh ke 2 juta sangat memungkinkan gitu. Nah, kita melihat tentu tren tadi. Apabila kita lihat trennya masih terjebak di 1 juta, artinya kita hanya bisa men-steal, bisa mengambil share dari brand yang sudah ada. Contoh ya, mungkin saya to be straightforward bahwa brand-brand China yang masuk ini karena atasnya tidak tumbuh. Yang diambil adalah share-nya dari brand-brand yang sudah ada seperti Jepang. Yang sudah diambil di situ. Tapi pada saat 2 juta nanti ke sana, tentu akan tumbuh semua, kuenya semakin besar. Nah, pada saat tadi pertanyaannya 10 tahun kemana visinya? Kita harus melihat bahwa government sekarang sudah mengendorse ataupun sudah melakukan inisiatif-inisiatif tadi untuk bisa Indonesia bisa tumbuh ke arah sana gitu, dari penjualan otomotif. Oke, jadi memang ya tiap periode ya 5 tahun sekali itu sudah berbeda kebijakan sih, ya. Rasanya seperti itu. Cuman semua kayak saya sendiri kan di otomotif saya 24 tahun. Terus Gaikindo juga sama melihat bahwa kok kita di 1 juta nggak pernah terlepas gitu. Pemain semakin banyak masuk, artinya persaingan akhirnya semakin tinggi tapi market atasnya captive, tidak bisa tumbuh. Nah itu walaupun kita bilang wah kita mau jualan 50.000, kita tidak targeted customer yang baru. Justru kita merebut customer dari current customer yang sudah punya brand lain gitu. Nah kita kalau dalam 10 tahun ke depan ya tentunya kita kalau pengen tumbuh besar di sini saya rasa sih salah satunya kita memberikan alternatif nih gitu. Terus yang kedua bahwa seperti contoh DKI akan melakukan pembatasan kendaraan dalam tawan umur untuk mobility sehari-hari. Tentu kalau weekend mobil yang seperti klasik ya, tentu mereka bisa keluar gitu kan. Tapi untuk sehari-hari pada saat nanti mobil semakin terjangkau, semakin kompetitif, sehingga mobil-mobil yang dipakai hanya untuk transport, yang umurnya lebih dari 15 tahun, 20 tahun sudah tidak make sense lagi untuk bisa dipunyai karena lebih baik menyicil kendaraan baru gitu. Betul. Nah, pada saat komposisi mobil barunya lebih besar dibandingkan dengan mobil yang berumur lebih dari 15 tahun, ini akan membuat market akan tumbuh. Gitu. Kalau saya pribadi melihatnya di situ gitu. Tentu tadi ini akan ada macet segala macam. Betul, karena di Indonesia tidak ada namanya scrap rate. Tidak ada mobil yang scrap tuh tidak ada yang istilahnya di scrap ya, dihancurkan lah istilahnya, masuk ke junkyard itu nggak ada gitu. Kayak di Jepang gitu misalnya ya? Jepang, Singapura, beberapa negara ada seperti itu. Oke, baik. Pak Dhani, perbincangan yang sangat menarik. Thank you, kita lanjutin jalan-jalan sore lagi Pak Dhani, dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk CNBC Indonesia dan sudah mengajak kita nih mengendarai mobil baik ini. Tadi tipenya apa Pak? BJ40. BJ40, kayaknya bungkus 1 ya Pak ya, menarik ya? Bungkus dong. Bungkus 1. Begitulah perbincangan saya bersama dengan COO Baik Indonesia, Dhani Yahya, CNBC Indonesia, Beyond Business.